Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rozi Akbar dengan NIM I2510513. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara instalasi Linux Ubuntu Server di dalam VirtualBox dan juga perintah-perintah dasarnya. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung saja mulai ke caranya. Oke, di sini yang pertama itu siapkan dulu install Linux Ubuntu servernya. Di sini saya menggunakan Linux Ubuntu versi 22.04.2 LTS. Nanti tinggal dipilih boleh pakai yang desktop atau boleh pakai yang server. Saya sarankan pakai yang desktop. Oke, setelah itu siapkan juga VirtualBox-nya. Karena saya sudah install untuk dua-duanya, maka saya akan langsung saja mulai untuk ke praktikumnya. Yang pertama buka VirtualBox-nya, lalu di sini kita buat new, lalu di sini kita beri nama Linux Server. Di sini masukkan ISO-nya. Saya pakai ISO yang tadi sudah kita download. Kalau sudah, kita masukkan passwordnya. Oke, lanjut. Di sini saya bakal pakai RAM-nya 4 agar lebih cepat nanti pada prosesnya. Di sini pakai 25 GB sudah cukup, atau mungkin bakal saya besarkan jadi 50 GB. Bebas ya, karena ini Linux server pasti lebih ringan. Saya pakai ini agar lebih cepat saja. Finish. Kalau itu, ini udah otomatis nanti keran, kita tinggal tunggu prosesnya. Oke, kita sudah masuk ke ininya. Kita tekan untuk try Ubuntu server, enter. Sudah masuk menu Ubuntu-nya. Oke, karena di sini sedang proses instalasi, kan saya bakal percepat saja untuk videonya sampai ke masuk ke menu utama Linux Ubuntu servernya. Oke, di sini proses instalasinya sudah selesai dan kita akan masuk ke menu utama dari Linux Ubuntu server ini. Kita tunggu dulu. Nah, di bagian ini kita diminta untuk memasukkan login settingnya. Nah, untuk loginnya ini kita menggunakan username dan juga password yang kita buat ketika awal di VirtualBox-nya. Nanti saya akan tampilkan. Nah, seperti ini. Oke, berarti kita akan masukkan dulu di sini, yaitu VBox user. Lalu untuk passwordnya samakan dengan yang tadi kita buat. Oke, di sini sudah masuk ke menu tampilannya. Memang tampilannya seperti ini karena ini adalah Linux server. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa perintah dasar yang ada di Linux. Yang pertama kita mulai dari perintah dasar yaitu who. Nah, who ini fungsinya untuk menampilkan user apa sih yang sedang aktif di sistem. Di sini ada VBox user TTY1. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk membersihkan tampilannya kita memakai clear. Nah, lanjut untuk perintah dasar yang kedua yaitu adalah pwd. Pwd ini untuk menampilkan jalur path yang berada di posisi kita sekarang. Jadi posisi kita sekarang ada di home dan juga VBox user. Clear lagi. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini adalah PS. PS ini
fungsinya untuk melihat proses dan layanan apa aja yang sedang berjalan di latar belakang. Contoh yang sedang berjalan ini ada TTY1 dan TTY1 dan PS bash seperti itu. Oke, perintah dasar yang selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah folder baru. Untuk membuat sebuah folder baru, kita akan menggunakan perintah mkdir. Lalu selanjutnya buat nama foldernya. Misalkan nama foldernya kita bakal buat tugas Linux. Oke, sini kita sudah mau terbuat. Oke, perintah dasar yang selanjutnya yaitu kita bakal change directory atau berpindah directory, di mana posisi kita sekarang yaitu ada di home VBox user. Kita bakal berpindah ke tugas Linux yang folder sudah kita buat tadi. Enter. Nah, kita sekarang sudah masuk ke bagian tugas Linux. Nah, untuk melihatnya kita pastikan lagi ketik pwd. Nah, posisi kita sekarang berubah, ada di home VBox user dan ada di masuk ke tugas Linux. Oke, perintah dasar selanjutnya kita bakal membuat file dan sekaligus kita bakal mengedit file tersebut. Oke, posisi kita sekarang ada di tugas Linux atau di dalam folder tugas Linux. Selanjutnya kita bakal membuat dan mengedit file baru. Nah, untuk membuat file baru kita menggunakan nano lalu nama filenya. Misalkan nama filenya adalah linux.txt. Enter. Kalau ada tampilan seperti ini kita enter saja karena ini akan masuk ke text editor bawaan dari si Linux-nya. Ini adalah text editornya. Nah, misalkan di dalam Linux TXT ini kita bakal membuat sebuah apa saja, misalkan file ini dibuat di dalam sistem operasi Linux Ubuntu server. Dan untuk menyimpannya kita menggunakan ctrl O. Buat nyimpannya kita menggunakan ctrl X. Nah, ini untuk keluar. Yes. Oke. Selanjutnya kita bakal masuk ke perintah dasar yang selanjutnya, yaitu untuk melihat apa saja sih yang ada di dalam folder Linux ini. Kita bakal tekan ls. Di dalam folder Linux ini ada yaitu file bernama linux.txt yang sudah kita buat tadi. Nah, gimana sih cara menampilkan Linux txt ini? Nah, kita bakal lanjut ke perintah dasar selanjutnya, yaitu adalah ketik cat lalu nama si filenya linux.txt. Nanti otomatis bakal menampilkan apa sih yang ada di dalam file Linux ini. Nah, namanya ini sudah sesuai ya, yaitu file ini dibuat di dalam sistem operasi Linux Ubuntu server. Ini adalah tulisan yang kita buat tadi di dalam file linux.txt ini. Selanjutnya kita bakal lanjut ke perintah dasar yang selanjutnya, yaitu change mode. Nah, yang dimana chmod ini itu fungsinya untuk mengganti akses siapa aja sih yang berhak untuk melihat file ini. Misalkan kita change mode 777 terus linux.txt. Nah, nanti otomatis yang hanya bisa melihat itu misalkan hanya di file root aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, perintah dasar yang selanjutnya yaitu adalah copy. Bagaimana sih cara kita nge-copy files yang ada di Linux? Di sini kita di dalam folder tugas Linux ini ada yaitu linux.txt. Untuk mengopinya kita menggunakan cp lalu ketik nama filenya linux.txt. Nah, kita pastikan di sini yaitu misalkan kita bakal buat linux.copy
.txt, enter. Kita bakal lihat lagi. Nah, di sini jadi sudah ada dua file. Lalu selanjutnya bagaimana memindahkan sekaligus merename. Kita misalkan untuk merename itu kita menggunakan perintah dasar yaitu mv. Di sini kita menggunakan nama misalkan linux.copy. Kita bakal rename namanya misalkan linux rubah.txt. Jangan lupa yang copy juga pakai txt. Setelah itu kita enter dan kita ls lagi untuk melihatnya. Nah, jadi filenya sudah berubah yaitu linux rubah.txt dan juga linux.txt. Nah, untuk perintah dasar yang selanjutnya nih. Perintah dasar yang selanjutnya gimana sih kita cara menghapus file yang ada di tugas Linux ini. Kita ada Linux rubah, ada juga Linux yang txt. Kita pengen rubah misalnya Linux rubah ini. Nah, caranya itu dengan menggunakan rm nama filenya linux.linuxrubah.txt, enter. Kita bakal ls lagi. Otomatis di dalam file Linux ini hanya ada linux.txt saja. Clear lagi. Oke, selanjutnya kita bakal buat folder baru karena saya akan mempraktikkan bagaimana sih caranya untuk menghapus folder baru. Oke, di sini kita bakal buat folder baru yaitu mkdir. Misalkan namanya itu folder baru, enter. Kita bakal ls. Nah, di sini ada dua yaitu ada folder baru dan ada linux.txt. Nah, cara menghapus folder baru ini kita menggunakan ketik rm dir lalu nama foldernya yaitu folder baru. Kita enter. Lalu kita ls lagi untuk melihatnya. Nah, di sini foldernya sudah hilang dan hanya menyisakan file yang tadi kita buat. Oke, yang terakhir yaitu bagaimana sih cara menghapus teks-teks yang sudah panjang ini. Kita pakai clear seperti yang awal kita buat yaitu pakai clear. Oke. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan bagaimana cara instalasi Linux Ubuntu Server dengan perintah-perintah dasar yang biasanya digunakan di dalam Linux. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.